Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Al-hadis. Wa qala aidan idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufilatis syaitan. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan ke Allah Rabbul Ghafur, salawat beserta salamnya semoga tercurah limpah ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, ashabihi, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya selaku umatnya juga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, karena kita mendekati satu bulan yang mulia, insya Allah mudah-mudahan kita disampaikan ke bulan tersebut, yaitu bulan suci Ramadan. Untuk menyambutnya, marilah kita sama-sama mengkaji pembahasan fikih yang terkait dengan puasa. Kami sholimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak, Nabi menyebut betapa banyak, loba banyak sekali orang yang berpuasa yang dari puasanya dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Oleh karenanya, agar puasa kita bermakna, puasa kita sah secara syariat dan mudah-mudahan diterima oleh Allah, maka wajib bagi kita untuk ngaji tentang puasa ini. Perlu diperhatikan tentang hal-hal yang membuat puasa kita sah secara syariat dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tingkatannya, kualitas puasa itu satu, ada tingkatan yang minimal. Minimal itu artinya minimalis. Artinya puasa kita dianggap sah ketika melakukan atau meninggalkan hal-hal tersebut. Lalu yang kedua adalah yang sempurna. Kita kalau sesuatu mau yang sederhana atau yang sempurna? Tentunya mau yang sempurna, ya. Sehingga kalau mau yang sempurna, maka harus diperhatikan dulu. Kalau misalkan puasa kita asal sah, asal sederhana, maka ada 3 hal yang harus dicatat, 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah syarat, yang kedua adalah rukun, yang ketiga adalah yang membatalkan. Itu dulu, syarat, rukun, dan yang membatalkan. Nah, ini adalah esensi penting dari sebuah amal: syarat, rukun, dan yang membatalkan. Syarat di sini baik itu syarat wajib ataupun syarat sah, rukun, dan yang membatalkan. Maka kalau kita menunaikan dan meninggalkan yang tadi, menunaikan artinya syarat, rukun ditunaikan, yang batal ditinggalkan, maka puasa kita secara hukum syara adalah sah. Bagaimana kalau misalkan mau lebih dari sebatas sah sederhana? Maka harus ditingkatkan lagi, ada amalan-amalan sunnahnya, ya. Mengerjakan amalan sunnah, mengerjakan adab-adabnya, dan meninggalkan yang dimakruhkan. Itu rumusnya. Jadi puasa itu ya, satu minimal sah, yang kedua sempurna. Ini untuk diterima, ya. Jadi diterimanya amal itu satu minimal sah dulu kan. Minimal sempurna itu minimal sah dulu, lalu sempurnakan. Ya, insya Allah diterima. Tapi kalau misalkan amal tidak sah secara syariat,
bagaimana mungkin mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka usahakan minimal amal kita khususnya puasa ini sah dulu. Ya, tadi sahnya amal itu kalau dalam puasa perhatikan 3 hal. Satu apa? Syahadat, rukun, dan yang membatalkan. Apa itu syarat sah? Syarat-syarat yang kalau terpenuhi semuanya sah puasanya. Kalau tidak ada salah satunya maka tidak sah puasanya. Yang pertama ada 4 syarat sah puasa ada 4. Yang pertama adalah Islam, berarti tidak sah puasanya non muslim, tidak sah. Ada non muslim mau puasa ya tidak sah, meskipun sama-sama nahan lapar, sama-sama nahan haus, statusnya bukan puasa dan tidak berpahala karena puasanya juga tidak sah. Yang kedua berakal, berarti tidak sah puasanya orang yang tidak berakal atau belum berakal. Siapa orang yang tidak berakal? Orang gila. Orang gila puasa tidak sah puasa. Yang belum berakal, anak kecil. Anak kecil itu yang belum tamyiz itu tidak sah puasa dan tidak wajib. Ya, sehingga anak kecil itu kalau tidak kuat ya jangan dipaksa untuk puasa. Saya pernah mendengar langsung curhatan seorang bapak-bapak yang dalam mendidik itu tidak kompak dengan istrinya. Jadi kalau mau mendidik anak itu harus kompak antara ibu dengan bapak. Ini anak kecil usia 5 tahun oleh ibunya disuruh puasa sampai full katanya. Bahkan pas duhur dia lapar-lapar dia kayak ini. Bapaknya kasihan. Iya gak kompak nanti. Padahal kalau lihat hukum anak kecil itu gak wajib. Bahkan usia 5 tahun itu belum wajib. Barulah wajib menyuruh ya, bukan menunaikan. Wajib menyuruh ketika anak usia tamyiz 7, 8, 9 tahun ke atas. Tapi kalau belum wajib disuruh. Ya, kita hanya wajib menyuruh. Adapun yang wajib puasa itu haruslah sudah berakal, artinya di sini tidak sah puasanya orang yang belum berakal atau tidak berakal. Lalu yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas. Berarti perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang nifas ini tidak sah puasa. Kalau tidak sah puasa, ya bagaimana kalau misalkan dia nahan tidak makan, tidak minum, sah-sah saja kalau itu dia tujuannya bukan puasa. Kalau tujuannya adalah puasa haram, karena perempuan haid dan nifas haram berpuasa. Tapi kalau tujuannya untuk diet, tujuannya adalah untuk misalkan mengurangi makan, ya nggak masalah. Asal jangan diniati puasa. Kalau puasa bagaimana? Puasanya tidak sah. Apakah dapat pahala? Ya dosa ya. Bagaimana kalau dalam rangka mendidik? Ya silakan saja mendidik, kita agak makan di depan anak, tapi di belakang boleh bakso, boleh makan, silakan asal nyumput kalau mau tujuannya mendidik. Tapi yang jelas orang yang sedang haid dan nifas itu tidak bisa puasa. Lalu yang keempat, mengetahui hari-hari yang boleh untuk melakukan puasa. Jadi jangan sampai kita puasa gak tahu kalau hari ini ternyata adalah hari yang dilarang untuk puasa. Yang jadi pertanyaan, apakah ada hari yang dilarang untuk puasa? Ada. Ada berapa? Ada 5. Ada 5 hari yang dilarang untuk puasa. Ya, bukan 5 harinya, jadi banyak 5 kategori, 5 macam. Yang pertama, saya sudah membagikan sebelumnya. Yang pertama adalah pada hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal itu hari puasa. Ya. Yang kedua adalah hari Idul Adha, alias tanggal 10 bulan Zulhijjah. Yang ketiga adalah hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Nah, yang ketiga hari itu haram. Tidak boleh ada puasa di dalam, haram, dan puasanya tidak sah. Karena tadi harus hari yang bisa dilakukan puasa, hari yang menerima untuk dipuasai.
Lalu yang keempat, ya hari yang haram puasa setelah tanggal 15 bulan Sya'ban. Berarti separuh kedua, tanggal berapa? 16, 17, 18 sampai terakhir. Yang kelima adalah Yaumus Syak. Apa itu Yaumus Syak? Yaitu hari ragu-ragu. Umumnya hari ragu-ragu itu terjadi pada hari ke-30 bulan Sya'ban ketika belum ada penetapan sebelumnya. Diberangkat harus ditetapkan sebelumnya sehingga tanggal 30 lain dari lagi Syak. Pastilah sudah tanggal 30. Ini mah kalau kasusnya belum ada penentuan tanggal 28 cangkat di hari tanggal 30 dan masih kena cek di itu puasa, cek di dia itu puasa. Namanya Yaumus Syak, hari ragu-ragu. Umumnya adalah tanggal 30 bulan Sya'ban. Nah itu haram puasa juga. Hanya saja untuk yang dua terakhir yaitu apa? Yaumus Syak dan setelah kedua di bulan Sya'ban itu ada 3 puasa yang masih diperbolehkan. Artinya tidak haram secara mutlak, masih ada yang diperbolehkan. Satu yang boleh itu gimana? Kalau dia punya kebiasaan puasa sunat sebelumnya. Misalkan sebelum hari ke-16 Sya'ban itu dia suka puasa Senin Kamis, suka puasa Ayyamul Bid misalnya. Apakah masih boleh puasa setelahnya? Boleh, masih boleh. Kalau punya kebiasaan puasa sunnah. Yang kedua, kalau puasanya puasa wajib. Contohnya misalkan gaduh qodhoan di ayeuna. Makanya kalau misalkan kita masih punya qodho dari sekarang diqodho. Karena kalau nanti lewat Ramadan yang depan itu selain wajib qodho kita juga wajib fidyah. Kewajiban fidyah ini berlaku diantaranya bagi orang yang melewati Ramadan tanpa qodho sebelumnya. Contoh misalkan ada seorang yang hari ini tahun ini punya qodho 7 hari, dia gak qodho karena malas atau alasan apa sampai lewat Ramadan tahun ini Ramadan kan bentar lagi nih. Nah selanjutnya apakah qodho tadi hangus? Ya enggak. Nanti setelah Ramadan ini berlalu dia tetap wajib mengqodho puasa. Berapa hari? 7 hari. Nah selain dia wajib qodho, dia juga wajib bayar fidyah sehari 1 mud. 1 mud itu adalah kurang lebih 700 gram beras makanan pokok. Diberikan kepada siapa? Fakir miskin. Kalau sekali Ramadan lewatnya, kalau 2 kali Ramadan gimana? Double. Yang double hanya fidyahnya saja. Adapun jumlah harinya tetap 7 hari, fidyahnya sehari 2. Lewat 3 kali puasa sehari 3 mud. Lewat 4 Ramadan 4 mungkin utang, jadi utang. Makanya dari sekarang ini masih ada kesempatan kurang lebih 8 sampai 7 hari lagi ya. Kita masih ada kesempatan untuk mengqodho kalau masih punya. Apakah boleh? Masih boleh, meskipun sudah masuk separuh kedua bulan. Kalau puasanya puasa wajib. Puasa wajib itu seperti puasa qodho, puasa apa lagi? Nazar, puasa apa lagi? Kifarat dan sebagainya. Lalu yang ketiga yang masih boleh puasa di separuh kedua Sya'ban itu adalah kalau disambung dengan separuh pertama. Separuh pertama berarti 1 sampai 5 bulan. Separuh kedua 6 bulan sampai terakhir. Bagaimana kalau kita puasa di tanggal 15? Itu separuh kedua atau separuh pertama? Pertama. Puasa tahun 15. Apa tanggal 16 boleh puasa? Boleh. 17 boleh. 18 sampai 30 itu boleh sekali. Bagaimana kalau misalkan batal sehari? Misalkan tanggal 19 puasa, tanggal 20 kita gak puasa. Apakah tanggal 21 boleh puasa? Jangan. Jadi harus bersambung kalau itu ya. Jadi 5 hari 5 macam itu tidak boleh digunakan untuk puasa. Nah syarat yang keempat dari syarat-syaratnya puasa apa tadi? Mengetahui hari yang boleh untuk melakukan puasa.
Yang tidak boleh itu ada 5. Sekali lagi apa? Idul Idul Fitri, Idul Adha, Hari Tasrik, serta bulan Syawal dan Hari Syawal. Untuk 2 poin terakhir ada yang dikecualikan ketika ada 3 hal. Nah, itu adalah syarat sahnya puasa.